Adzan Jumat itu hukumnya sunnah. Artinya niku walaupun seandainya Jumatan tidak pakai adzan sah, karena itu di luar rukun Jumatan, tapi sunnah pun harus hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan. Masalah satu atau dua, yang jelas Jumatan dengan satu adzan itu sah dan itu boleh menurut kesepakatan ulama, tidak ada masalah Jumatan adzannya sekali. Tapi kalau dua kali bagaimana? Ya, itu menurut pendapat Imam Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i, itu disunahkan adzan itu dua kali. Adzan Jumatan sebelum masuk waktu beberapa menit, sekitar mungkin 15-an menit gitu. Terus baru adzan kedua ini yang sudah masuk waktu. Nah, itu dua kali adzan. Termasuk di tempat saya niku di masjid rayanya adzan dua kali, Pak. Adzannya dan dua kali. Dasarnya apa? Dasarnya mengikuti istihad atau sunnahnya sahabat Utsman bin Affan. Memang di zaman Rasul niku adzan Jumatan sekali, di zaman Abu Bakar sekali, di zaman Umar bin Khattab sekali, baru di zaman Utsman bin Affan niku beliau waktu itu sebagai khalifah beristihad adzannya dua kali. Pertama sebelum masuk tadi 15 menitan, kedua pas masuk. Niku adzan sinten? Hasil istihad sahabat Utsman bin Affan. Dan kita kan ada hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin, gitu. Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa, para khalifah yang 4. Maksudnya sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum. Niku hadisnya dalam Sahih Bukhari Pak niku. Sebutkan kana nida'u yaumal jum'ah. Ya. Dulu adzan di hari Jumat itu awwaluhu idza jalasal imamu al mimbar, cuma sekali pas imam naik mimbar baru adzan. Itu ala ahdi Nabi, di zaman Rasul niku adzane cuma sekali. Wa Abi Bakar juga cuma sekali, wa Umar juga cuma sekali. Falamma kana Utsman radhiyallahu anhu, pas di zaman sahabat Utsman bin Affan, wa kathuran nas dan sahabat niku waktu semakin banyak tuh, semakin banyak karena waktu Nabi wafat niku nek mboten salah nggih, itu jumlah sahabat itu sudah 10-an ribu Pak, pas Nabi wafat. Apalagi setelah zaman Abu Bakar, Utsman kan mungkin tambah beranak pinak gitu. Sampai zaman Utsman itu semakin banyak. Zadan nida ats-tsalitsa ala zawra, maka kemudian sahabat Utsman itu menambah adzan sekali, jadi dua kali. Dan itu diperbolehkan, dan itu insya Allah menurut Imam Syafi'i itu bagus. Bahkan kalau dalam Imam Syafi'i itu bisa dipandang lebih utama gitu, lebih utama. Dan di Haramain, di Mekah sama Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu adzannya dua kali Pak. Jangan dikira. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i dua kali, menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambali itu juga dua kali disunahkan. Makanya di Saudi jangan heran adzan Jumatnya berapa? Dua kali itu di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Dan ini gini ya, ini sebagai bentuk salah satu ilmu bagi kita. Sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu belum tentu bid'ah, belum tentu bid'ah. Jadi sesuatu itu tidak dilakukan Nabi belum tentu dilarang. Salah satu buktinya adzan. Kalau segala sesuatu itu harus dilakukan Nabi, berarti Utsman bin Affan ini melakukan bid'ah, karena adzan Jumat dua kali, zaman Rasul cuma sekali. Enggak begitu. Buktinya di sini Utsman bin Affan melakukan dan tidak diingkari oleh sahabat. Bahkan menjadi sunnah kurun-kurun setelahnya. Karena substansinya ini kan manggil orang, karena manusia semakin banyak dipanggil sekali nggak denger. Gitu, sibuk, akhirnya dua kali. Termasuk tarawih nih lho. Salat tarawih nih. Tarawih seperti kita sekarang sebulan penuh jamaah di masjid.
dipimpin satu imam, bahkan ada kultume barang itu tidak pernah dilakukan Nabi. Karena Nabi itu cuma 3 malam sholat taraweh, setelah itu tidak ke masjid, sholatnya di rumah. Jadi tidak mesti sesuatu yang tidak dilakukan Nabi mesti terlarang. Paham nggih? Paham nggih? Paham. Jadi kita tidak bisa bermudah-mudah gampang, oh itu tidak dilakukan Nabi. Itu lucu ya. Kemarin itu saya malah ada yang saya gini. Saya dalam satu masalah saya sampaikan dalil Quran, hadisnya, qiyas, sudah saya sampaikan semua. Itu malah masih tanya, itu dilakukan Nabi ndak? Goblok. Ini gimana? Wong sudah minta dalil, kasih dalil Quran, hadis, qiyas, ijma ada yang tambah. Minta contoh dari Nabi. Kesampean itu bayar zakat fitrah pakai nopo? Beras. Ada dalilnya tidak? Ada. Dalilnya ada. Tapi contoh dari Nabi ada enggak? Enggak ada. Nabi enggak pernah zakat fitrah pakai beras, Pak. Pakai nopo? Kurma, gandum. Lah sampean juga melakukan zakat fitrah pakai nopo? Beras. Itulah saya ingin membuktikan bahwa ada satu ibadah yang ada dalilnya tapi kadang tidak dilakukan Nabi. Contohnya zakat pakai beras. Contohnya sholat taraweh berjamaah semua sebulan penuh dipimpin oleh satu imam. Malah ada kultume bareng. Gitu. Itu contoh saja, belum semuanya. Itu baru salah satu contoh.